Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Insyaallah pada kajian kita akan belajar dari ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan masalah fikih, masalah hukum. Tetapi kita ingin bukan hanya membahas masalah hukumnya saja, tapi juga ayatnya. Para ulama sejak dahulu banyak di antara mereka yang mengkhususkan bab-bab fikih ini dalam tulisan. Ada yang menulis tentang fikih begitu, bab-bab fikih. Ada yang khusus menulis tentang dalil-dalil pada bab fikih ini. Dalil-dalil itu ada yang menulis hadis-hadis, yakni menulis hadis-hadis berkaitan dengan masalah fikih khusus. Ada yang banyak seperti kitab-kitab sunan, ada yang ringkas seperti khusus membahas, menyertakan atau menyebutkan hadis-hadis berkaitan dengan masalah hukum, seperti misalnya kitab Bulughul Maram, kitab Umdatul Ahkam dan lainnya. Ada pula yang menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan masalah hukum khusus ini tulisan mengumpulkan ayat-ayat tentang hukum. Ayat-ayat tentang hukum ada yang menyusunnya sesuai susunan mushaf, yakni dari misalnya dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kemudian disebutkan tafsirnya. Kemudian ayat-ayat berkaitan dengan hukum yang ada dalam surah Al-Baqarah, misalnya tentang hukum sihir, misalnya tentang wasiat, tentang puasa, tentang masalah pernikahan yang ada dalam surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu pindah ke surah yang berikutnya dan berikutnya. Ini tapi khusus menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Ada pula yang menyusun ayat-ayat itu berdasarkan bab fikih. Ada yang menyusun atau membuat tulisan menyusun ayat-ayat itu berkaitan dengan bab fikih, yakni urutannya sesuai urutan fikih, urutan pembahasan masalah hukum-hukum fikih. Dan itu yang akan kita tempuh insyaallah seperti itu. Jadi ayat-ayat diurutkan berdasarkan bab fikih, berdasarkan bab fikih. Dan ini sudah dilakukan juga oleh para ulama atau sebagian ulama terdahulu, bukan hanya ulama yang sekarang. Tetapi insya Allah kita akan mengambil materi kita dari sebuah kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Sobah Abdul Karim Al-Anzi, yakni orang Arab Kuwait
hafizahullah taala, beliau menulis atau menyusun ayat-ayat dalam bab fikih atau bab hukum, tetapi diurutkan dari bab fikih. Dikasih judul Fathul Alam fi Tartibi Ayatil Ahkam. Fathul Alam. Adapun kitab Fathul Alam sendiri itu banyak ya. Ada Bulughul Maram, syarahnya ada Fathul Alam. Ada juga Fathul Alam syarah Al-I'lam, juga masalah hukum. Nah, ala kulli hal itu materi kita insyaallah, dan kitab ini termasuk menyebutkan fikih atau hukum yang lengkap, artinya lengkap mencakup semua bagian hukum fikih. Sebelum masuk pada bab pertama, kita sebutkan dulu tentang masalah ayat dan masalah ahkam. Ayat mana ayat? Ayat itu artinya apa? Kita sering mendengar ya tentang ayat. Ayat ini ayat Al-Qur'an. Jadi ayat memiliki banyak makna, jadi secara bahasa maupun secara istilah atau secara syar'i. Dan ayat ini sendiri Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama ayat ya. Allah mengatakan misalnya manansah min ayatin au nunsiha. Tidaklah kami hapus suatu ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi nama itu adalah ayat. Kalau begitu apa makna ayat itu ya? Nah, ayat itu makna ayat secara syar'i, yakni makna ayat secara istilah untuk istilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ayat pula bermakna lain, yakni secara bahasa memiliki banyak makna. Ayat bermakna tanda ya, bisa. Ayat bisa bermakna mukjizat. Ayat bermakna ibrah ya, ibrah. Bisa juga ayat bermakna dalil. Ala kulli hal itu pembahasan yang berbeda. Adapun ayat yang dimaksud sebagaimana disebutkan, yakni Allah berikan istilah itu ayat ya, adalah bagian dari Al-Qur'an. Sebagian tentang ayat adalah bagian dari Al-Qur'an yang ada dalam surah ya. Jadi ayat bagian dari Al-Qur'an yang ada dalam surah. Maklum ya, kita tahu Al-Qur'an ada 114 surah. Masing-masing surah ada ayat-ayatnya, yakni bukan hanya satu ayat. Dalam satu surah ada yang 3 ayat, ada yang 200 ayat lebih. Jadi ayat adalah bagian dari Al-Qur'an yang ada dalam surah, yang tersusun dari kalimat, ayat itu tersusun dari kalimat. Walau takdiron, meskipun itu secara ketentuan ya, karena ada juga ayat yang cuma satu kata ya. Misalnya mudhammatan, cuma satu kata, tapi itu ayat ya, ini secara takdir satu kalimat, tetapi secara zahirnya satu kata. Jadi ayat adalah bagian dari Al-Qur'an yang tersusun dari kalimat meskipun secara ketentuan ya, yang memiliki awal dan memiliki akhir ya. Itu ayat. Secara istilah seperti itu. Bagian dari Al-Qur'an yang ada dalam surah yang tersusun dari kalimat, atau ada pula yang tersusun dari kalimat-kalimat, bahkan tersusun dari kalimat meskipun secara ketentuan ada awal dan akhirnya. Itu ayat. Nah, kemudian tentang ahkam, hukum. Apa itu hukum? Kita tahu hukum. Ayatul ahkam. Kalau Bulughul Maram min adilatil ahkam ya. Ahkam, apa itu ahkam? Ahkam jamak dari hukmun, artinya hukum. Apa hukum itu? Pengertian hukum. Hukum adalah madalla alaihi khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin au takhyirin au wad'in. Hukum adalah yang ditunjukkan oleh pembicaraan syariat. Hukum itu adalah yang ditunjukkan oleh pembicaraan syariat, atau yang ditunjukkan oleh pembicaraan pembuat syariat, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi hukum itu adalah yang ditunjukkan oleh pembicaraan syariat
yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf itu? Orang yang balik berakal, itu mukallaf ya. Kalau kita sudah balik berakal, kita harus tahu hukum ya. Kalau nggak tahu hukum berarti kita tidak memperhatikan pembuat syariat ya. Tidak membuat syariat. Hukum adalah yang ditunjukkan oleh pembicaraan syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, berupa tolab itu perintah atau larangan, atau takhyir atau pilihan, atau wat'i ketentuan ya, atau ketentuan. Jadi itu pengertian hukum yang ditunjukkan oleh pembicaraan syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kalau tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf ya tidak disebut hukum. Yang ditunjukkan oleh pembicaraan syariat berkaitan dengan perbuatan mukallaf, berupa perintah atau larangan atau pilihan ya, atau ketentuan. Nah, hukum. Kemudian hukum ini terbagi menjadi dua. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wat'i ya, istilahnya begitu ya. Jadi hukum taklifi dan hukum wat'i. Hukum taklif dan hukum wat'i. Hukum taklif menurut jumhur kebanyakan ulama ada 5, yaitu wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram ya. Seperti mana yang kita kenal. Hukum taklif itu namanya hukum taklif. Hukum taklif ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Sudah maklum lah insyaallah ya. Itu hukum taklif. Ini perbuatan mukallaf tidak akan keluar dari 5 hal ini ya. Mungkin wajib, mungkin sunnah, mungkin mubah, mungkin makruh, mungkin haram. Perbuatan mukallaf yakni yang balik berakal itu tadi. Kalau perbuatan hewan misalnya tidak dihukumi boleh atau enggak ya. Bukan enggak ada ya. Jadi hewan itu mau makan apapun ya enggak disebut haram ya, hewan haram makan, kecuali haram yang bermakna lain. Nah, itu hukum taklif ya. Hukum wat'i ada 7 ya. Kalau pembahasan lebih luas tentu di ilmu ushul fikih, tapi ini hanya pengertian saja atau hanya menyinggung saja. Hukum wat'i ada 7, yaitu ada sebab, ada syarat, ada penghalang, ada sahih, ada fasid atau batil, ada azimah dan ada rukhsah. Nah, itu 7. Hukum wat'i. Hukum wat'i itu adalah yang dijadikan oleh syariat sebagai ketentuan ya. Misalnya syariat menjadikan sesuatu ini sebagai sebab. Ini sebab hukum wat'i. Jadi hukum wat'i ini tidak mesti sebabnya adalah perbuatan orang ya. Tidak mesti sebabnya adalah perbuatan orang. Terkadang perbuatan orang, terkadang pula tidak. Terkadang perbuatan orang, terkadang pula tidak ya. Misalnya tergelincirnya matahari, zawalu syamsi, ini adalah sebab masuknya waktu sholat duhur ya. Itu hukum wat'i. Tenggelamnya matahari, sebab masuknya sholat maghrib ya, sebab. Kemudian ada hukum wat'i ada 7 tadi, sebab, syarat, penghalang atau mani ya, penghalang. Misalnya perbedaan agama, penghalang warisan misalnya. Ada sahih, ada batil itu fasid itu ya. Pokoknya syariat mengatakan ini sahih, sah, berarti ada ketentuannya. Ini batil, berarti ada ketentuannya. Dan ada azimah dan ada rukhsah ya, ada azimah dan rukhsah. Azimah itu harus dilakukan sebagaimana ketentuannya. Kalau rukhsah itu ada keringanan. Itu hukum. Jadi yang ditunjukkan oleh pembicaraan syariat berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu berupa perintah, larangan, pilihan maupun ketentuan. Terbagi menjadi 2, hukum taklif dan hukum wat'i. Hukum taklif ada 5,
menurut jumhur ulama ya, khilafan li Abi Hanifah rahimahullah, ada hukum ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram ya. Antum harus tahu karena antum mukallaf ya. Harus tahu yang wajib itu apa bagi saya ya. Yang haram apa ya. Kemudian ada hukum wad'i, ada 7, ada sebab, ada syarat, ada penghalang, mani, ada sahih, ada fasid. Harus tahu, kita harus tahu misalnya sholat saya itu sah apa enggak misalnya. Puasa saya sah atau tidak, jual beli saya ini sah atau tidak, harus tahu ya. Harus tahu. Karena kalau tidak sah, tidak boleh melakukan akad yang tidak sah misalnya. Kemudian misalnya kalau mau sholat, syaratnya sudah terpenuhi apa belum, ada penghalang atau enggak gitu. Ada tadi sebab, syarat, penghalang, sah, batil, azimah dan rukhsah. Azimah, orang juga harus tahu apakah ini ada rukhsah untuk saya atau enggak misalnya ketika ada kesalahan. Kalau enggak ya harus dilaksanakan sebagaimana adanya. Kalau ada rukhsah, jadi Allah Subhanahu wa taala cinta diambil rukhsahnya. 6 itu tentang hukum. Kemudian para ulama biasanya di dalam kitab-kitab fikih ya, atau yang semakna dengan kitab fikih itu membagi hukum ahkam ini, hukum ke dalam 4 bagian utama, yakni dalam pembahasan fikih. Pertama adalah hukum masalah ibadah, fikih ibadah. Fikih ibadah itu ya berupa sholat, zakat, puasa, haji, nadar, ya, sumpah termasuk kurban. Kemudian setelah itu fikih muamalah. Fikih muamalah itu ini bertindak dalam masalah harta ya. Ada jual beli, ada sewa menyewa ya. Ada salam dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang fikih usroh, atau biasa disebut ahwalus saksiyah. Kalau antum dengar ahwalus saksiyah itu adalah fikih usroh, tentang pernikahan mulai dari pembentukan sampai akhirnya. Kemudian yang keempat fikih jinayah. Fikih jinayah itu berkaitan dengan ini ya, masalah pelanggaran hak gitu ya. Bagaimana keputusannya fikih jinayah. Itu secara umum terbagi menjadi 4 itu pembahasan fikih. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usroh, kemudian fikih jinayah ya, fikih jinayah. Semua yang berkepentingan itu harus belajar ya. Semua yang kepentingan saya wajib sholat ini, saya belajar tentang sholat. Saya ingin bisnis misalnya, harus tahu bagaimana jual beli itu misalnya. Atau saya misalnya mau menikah, harus tahu pernikahan yang sah bagaimana, yang enggak. Atau misalnya orang punya istri, harus tahu bagaimana cara memperlakukan istri, kewajibannya apa saja terhadap istrinya, dan lain sebagainya. Dan para sebagian ulama ya, biasa ada yang menutup pembahasan fikih itu dengan masalah al-itqu, yakni masalah memerdekakan budak sebagai harapan agar Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari neraka. Nah, sehingga biasa dimulai dalam masalah pembahasan fikih adalah fikih ibadah. Fikih ibadah dan ibadah zahir itu, ibadah badan itu. Yang paling utama adalah sholat, karena adalah rukun Islam yang terpenting setelah syahadat adalah sholat. Sehingga biasa para ulama memulai pembahasan fikih adalah fikih ibadah berkaitan dengan sholat ya, sholat. Dan mereka biasa memulai dengan kitab Toharoh, karena Toharoh adalah ahamus syurutiha ya, syaratnya yang paling penting. Syaratnya yang paling penting untuk sholat adalah Toharoh ya, bersuci. Nah, sebagaimana di sini penulis memulai dengan kitab At-Toharoh, Kitabut Toharoh ya, Kitabut Toharoh. Ada yang bisa, ada yang bisa. Ada yang ini lihat makalahnya atau lihat filenya ya, lihat filenya. 6 Kitabut Toharoh, Kitab At-Toharoh.
At-thaharah tentunya thaharah secara bahasa adalah bersih gitu ya. Bersih dari kotoran. Ya, itu secara bahasa thaharah begitu. Baik yang zahir maupun yang batin. Kotoran yang zahir yang nampak seperti najis ya, atau yang batin seperti rasa dengki, rasa sombong. Itu thaharah secara bahasa seperti itu. Jadi terkadang ya makna thaharah baik itu dalam ayat atau dalam hadis dibawa kepada makna bahasa, Terkadang pula dibawa kepada makna istilah. Secara bahasa thaharah adalah bersih dan terbebas dari kotoran. Thaharah adalah bersih dan terbebas dari kotoran, baik yang nampak seperti najis, termasuk juga hadas, atau yang maknawi seperti penyakit hati, seperti ujub, sombong, hasad, riya, termasuk juga. Adapun makna thaharah dalam istilah ulama fikih ya, di antaranya adalah menghilangkan hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis ya. Thaharah, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, thaharah. Atau yang semisal itu ya. 6. Itu secara ringkas seperti itu. Thaharah adalah menghilangkan hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang semakna dengan itu, atau yang seperti itu ya, atau yang seperti itu. Ini mencakup seperti itu. Contoh supaya lebih mudah. Menghilangkan hadas, misalnya orang berhadas, dia berwudu. Wudu thaharah ya. Karena dia menghilangkan hadas. Atau menghilangkan najis. Ada najis yang terkena pada badan atau pakaian atau tempatnya dibasuh, termasuk thaharah juga karena menghilangkan najis ya, najis. Atau yang semakna dengan itu. Bagaimana semakna dengan itu? Dia wudu tapi hadasnya tidak hilang. Paham ya? Tadi wudu kan menghilangkan apa? Hadas kecil. Ada wudu tapi hadasnya enggak hilang. Seperti siapa? Seperti wanita yang istihadah, keluar darah penyakit terus menerus. Kalau dia wudu tetap berhadas karena darahnya masih keluar. Atau orang yang kencing terus menerus, dia wudu tetap saja berhadas. Maka mencakup juga thaharah wudunya orang yang berhadas terus menerus, meskipun tidak menghilangkan hadas, tetapi masuk juga dalam thaharah. Itu thaharah. Kemudian penulis hafizahullah taala memulai babul miyah, bab air, ya, bab air. Dan ini sebagaimana para ulama. Kenapa thaharah dimulai dengan bab air? Karena air adalah medianya yang paling utama ya, media untuk thaharah yang paling utama adalah air. Thaharah sendiri secara ilmu fikih ya, thaharah mencakup 4 hal, yaitu wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. 4 thaharah itu mencakup itu. Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Thaharah bentuknya seperti itu. Meskipun orang wudu itu tidak berhadas, misalnya dia sholat maghrib tadinya udah wudu sampai mau isya, dia nggak batal. Nah, nggak batal. Dia wudu lagi ya, termasuk disebut thaharah juga wudunya. Meskipun wudunya ini tidak menghilangkan hadas, sekarang dia nggak berhadas ya, tapi disebut thaharah juga. Nah, ini mencakup thaharah itu mencakup wudu, meskipun wudunya bukan untuk menghilangkan hadas ya. Mencakup mandi, meskipun mandi sunnah seperti mandi untuk hari raya ya.
mandi untuk misalnya sholat khusuf ya. Kemudian tayamum meskipun tidak menghilangkan hadas juga menurut sebagian ulama, dan menghilangkan najis ya, menghilangkan najis. Itu toharoh ada 4, dan media yang digunakan yang terutama adalah air ya. Air untuk mandi, air untuk wudhu, air pula untuk menghilangkan najis. Kemudian media toharoh yang lain adalah debu. Debu untuk tayamum, dan debu pula untuk menghilangkan najis. Menurut kebanyakan ulama, debu untuk menghilangkan najis mughaladah pada anjing ya, yakni idza walagul kalbu fi ina'i ahadikum tahuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu ayaksilahu sab'a maratin ulahuna biturab. Menurut salah satu riwayat, sucinya wadah air kalian apabila anjing itu menjilat padanya adalah dicuci 7 kali, salah satunya dicampur air ya, dicuci 7 kali wajib menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali. Ternyata ulama berbeda pendapat juga ya. Ala kulli hal, menurut madzhab Syafi'i dan menurut madzhab Hambali wajib 7 kali dan salah satunya dicampur air. Menurut madzhab Hanafi tidak wajib 7 kali, pokoknya dicuci sampai bersih sudah. Kalau menurut madzhab Maliki tidak wajib, sunnah, tapi disunahkan mencucinya. Ala kulli hal masing-masing punya dalilnya. Jadi debu untuk tayamum dan untuk menghilangkan najis. Kemudian media toharoh yang berikutnya adalah batu istinja. Tapi batu ini tidak batu ya, mencakup selain batu juga kalau memenuhi syaratnya. Batu untuk istinja. Orang buang air, buang air besar maupun buang air kecil, dia tidak ingin atau berhalangan memakai air, atau ada air tapi dia tidak ingin, dia cukup istinja pakai batu, boleh asal terpenuhi syaratnya ya, Kemudian media toharoh yang keempat adalah samak kulit ya, samak kulit. Tentunya ini menurut kebanyakan ulama, karena ada juga yang ulama yang berpendapat kulit bangkai tidak bisa suci meskipun disamak. Sebagian ulama ada berpendapat seperti itu. Tapi menurut kebanyakan ulama, kulit bangkai, yakni kulit bangkai hewan, meskipun ada pengecualian hewannya itu, bisa suci kalau disamak. Nah, samaknya ini kan menjadikan yang tadinya kulit itu najis menjadi apa? Menjadi suci. Berarti dia termasuk media bersuci juga. Jadi bersuci ada 4 bentuknya, yaitu wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Medianya juga ada 4, yaitu air, debu, batu istinja, dan samak kulit ya, Samak kulit. Sebagian mengatakan seandainya samak kulit ini bisa diganti dengan istihalah. Istihalah itu apa ya? Yang merubah. Nah, kita masuk pada bab yang pertama, babul miyah, bab air. Miyah jamak dari maun ya. Miyah itu jamak, mufradnya adalah ma. Jamaknya miyah. Qala Allah Ta'ala berfirman, Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Ada yang membaca terjemahannya? Itu hidup, Mas. Mikrofonnya bisa hidup. Nah, ada yang baca terjemahannya? Siapa yang membaca? Tidak ada ya. Ya, saya aja yang baca. Dari surah Al-Anfal ayat 11. Surah Al-Anfal ayat 11. Jadi sini penulis menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan air, tapi air yang untuk bersuci. Yani ada kaitannya dengan bersuci, karena ayat yang menyebutkan tentang air sangat banyak sekali. Beliau hanya menyebutkan beberapa ayat menyebutkan air tapi kaitannya untuk bersuci. Beliau menyebutkan yang pertama adalah surah Al-Anfal ayat 11. Bagi yang bawa mushaf atau yang ada aplikasi mushaf di HP-nya,
bisa melihat ya surah Al-Anfal ayat 11. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Id yughashikumun nu'asa." Ingatlah, id maksudnya adalah wadkur id ya, dan ingatlah ketika ya. Dan ingatlah ketika yughashikumun nu'asa, Allah meliputkan kepada kalian rasa ngantuk. Kepada kalian rasa ngantuk. Kalian maksudnya di sini adalah kaum muslimin waktu itu yang ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, riwayat yang masyhur. Terjadi pada bulan Ramadan tanggal 17 tahun kedua Hijriah, antara kaum muslimin menghadapi orang musyrik Mekah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur terjadinya peperangan itu. Pada awalnya kaum muslimin tidak ada keinginan untuk berperang, keluar untuk menghadang rombongan Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam dari Syam melewati Madinah, yakni lewat di wilayah Madinah begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama sekitar 300, yakni disebutkan 313 dari para sahabatnya untuk menghadang rombongan Abu Sufyan ya. Rombongan dagang Abu Sufyan. Tetapi Abu Sufyan tahu dan berhasil menyelamatkan diri beserta rombongannya dan mengabarkan kepada orang-orang Mekah bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadang mereka, lalu dari Mekah keluar ya, ingin menyelamatkan harta mereka ya. Padahal mereka dulu yang merampas harta kaum muslimin ya. Ingin menyelamatkan harta mereka dengan persiapan yang penuh sekitar 950 orang dengan persiapannya. Kemudian tak lama setelah itu Abu Sufyan mengirim kabar lagi bahwa dia telah berhasil selamat. Meskipun begitu orang-orang Quraisy waktu itu tidak mau pulang, sudah tahu Abu Sufyan selamat tapi tidak mau pulang. Mereka kita akan tetap terus berjalan sampai ke Badar, sampai orang-orang Arab mendengar tentang kita ya. Kita menyembelih unta di sana dan minum khamr di sana, sampai orang-orang Arab mendengar tentang kekuatan kita. Akhirnya terjadilah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berunding dengan para sahabat yang keluar waktu itu, apakah kita mau menghadapi atau enggak ya. Akhirnya mereka mengusulkan atau bersedia menghadapi dan menghadapi orang-orang Quraisy itu yang jumlahnya lebih banyak ya. 313 tanpa persiapan mau perang dengan 950 di pihak musuh. Itu perang Badar. Allah mengatakan di sini it yughashikumun nu'asa amanatan, ketika Allah menimpakan kepada kalian rasa ngantuk sebagai ketentraman atau untuk memberikan ketentraman minhu darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan darinya, maka tentunya ketenangan itu akan didapatkan. Wa yunazzilu 'alaikum minas samai, dan pertolongan lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian dari langit ma'an, air, liyutahhirakum bihi, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian, membersihkan kalian dari hadas, dari najis. Wa yudhiba ankum rijzas syaiton, dan Allah menghilangkan gangguan-gangguan setan dari kalian. Allah menghilangkan gangguan-gangguan setan dari kalian. Waliyarbita ala qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kalian. Wa yusabbita bihil aqdam,
dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dengannya kaki-kaki kalian, ya, kaki-kaki kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Allah menurunkan air, ya. Ada empat manfaatnya. Yang pertama untuk mensucikan kaum muslimin, jadi dari hadas, dari najis, ya. Karena meskipun di sana ada sumur, ya, tapi 313 bukan jumlah yang sedikit, ya. Kemudian menghilangkan dari kalian gangguan setan. Jadi dengan air itu mereka bersuci, mereka minum dengan air itu, radhiyallahu anhum. Allah menghilangkan dengan air itu gangguan-gangguan setan. Gangguan setan dihilangkan. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya. Bukankah kita yakin, ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang berwudu itu gugur dosa-dosanya, dosa-dosa kecil gugur. Begitu juga ini, dengan air tersebut Allah menghilangkan gangguan setan pada diri para sahabat waktu itu, ya, waktu itu. Waliyar bito ala qulubikum, dan meneguhkan hati-hati kalian. Yani dengan air itu, ya, Allah meneguhkan hati kalian. Wa yusabbita bihil aqdam, dan menjadikan kaki kalian teguh. Apa maksudnya kaki kalian teguh? Disebutkan dalam tafsirnya karena medannya waktu itu berbatu, ya, berkerikil. Dengan turun air tersebut menyapu kerikil tersebut, sehingga orang lari atau tidak terpeleset. Itu diantara makna meneguhkan kaki-kaki kalian, ya, kaki kalian. Dan ini bukan hanya satu-satunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Pada ayat yang sebelumnya, yakni ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghisuna rabbakum." Ingatlah ketika kalian itu beristighosah kepada Rabb kalian. Istighosah maksudnya meminta untuk dihilangkan musibah, dihilangkan bencana yang sedang menimpa, atau kegelisahan yang sedang menimpa. Ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk kalian. Apa itu? Ani mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Aku memberikan tambahan kekuatan kepada kalian dengan 1000 malaikat, ya, dengan 1000 malaikat yang datang. Jadi itu bantuan, diantara bantuan pada perang Badar. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan 1000 malaikat yang dipimpin oleh Jibril dan Mikail alaihimassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan, ini sebelum terjadi perang itu Nabi sudah diberitahu bahwa Nabi akan dibantu dengan 1000 malaikat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan hal itu kecuali sebagai kabar gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan supaya hati kalian itu menjadi tenang. Karena mungkin orang bisa bayangkan, ya, antara sepertiga jumlahnya lebih sedikit dengan persiapan juga yang lebih sedikit, ya, tanpa persiapan bahkan, kecuali kalau orang Arab dulu biasa pergi pakai bawa pedang, bawa panah, sudah kebiasaan saja, bukan persiapan perang. Tentunya ada rasa, ya, was-was gitu, ya, atau mungkin ada potensi was-was setan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan. Ini adalah kabar gembira bahwa nanti kalian akan dibantu dengan 1000 malaikat. 1000 malaikat. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian diantaranya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sebagaimana yang tadi kita sebutkan.
Ayat yang kedua, beliau menyebutkan dari surah Al-Furqan ayat 48. Surah Al-Furqan ayat 48. Saya baca Mas. Baca salah, tidak usah malu. Salah satu saja. Ayatnya pendek. Baca Mas. Kasihkan kasihkan itu Mas. Mengambil mushaf ya. Yang bawa mushaf atau bisa dilihat ya, Al-Furqan ayat 48. Ya, baca. Faisal baca Mas. Saya yang nyuruh ini ya, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي أرسل الرياح, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang arsala, mengutus ya, mengutus angin atau meniupkan angin. Busyram baina yaday rahmatih, sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya. Sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya, yakni sebelum datang hujan. Wa anzalna minas samai, dan kami turunkan dari langit ma'an tohuron, air yang tohur ya, air yang tohur. Tohur, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan makna tohur itu adalah tohir mutohir, yakni yang bersih dan yang suci dan mensucikan. Itu makna tohur. Tohur yakni yang suci dan mensucikan. Itu tohur. Nah, dan itu yang beliau pilih. Tetapi kita ingin menyebutkan faedah lain dari ini, kaitannya apa selain tentang masalah toharoh, yaitu surah Al-Furqan adalah surah Makkiyah, turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, yakni ketika di Mekah. Dan ini termasuk rangkaian ayat-ayat untuk menetapkan atau menjadi bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita ketahui bahwa di awal dakwah Nabi SAW di Mekah, yang dihadapi adalah orang-orang musyrik. Jadi orang-orang dakwah kepada orang-orang musyrik yang mereka itu memiliki banyak sesembahan, nyembah berhala, nyembah patung. Sampai disebutkan di sekitar Ka'bah ada 360 patung. Kalau misalnya satu hari nyembah satu patung saja, 1 tahun nggak cukup itu ya. Karena 1 tahun Komariah tidak ada 360 hari ya. Nah, itu patung dari mana saja coba? Sekitar sebanyak itu. Di antaranya ada yang menyebutkan patung itu ternyata ada patung yang patung titipan gitu, titipan. Seperti misalnya ini ya. Ini Mekah itu kan termasuk pusat Arab waktu itu, karena setiap tahun orang berhaji ya kan. Kan orang berhaji. Nah, di antara hubungan mereka, di antara hubungan orang Arab dengan orang-orang Arab lainnya selain Arab, orang-orang selain Arab ini biasa berhaji ke Mekah setiap bulan Zulhijjah. Nah, mereka di antara yang berhaji ini yang dari daerah mana meletakkan patung mereka di mana? Di Mekah ya, mana patung mereka. Ya, ini ketika mereka berhaji, mereka sambil apa? Ke patung mereka. 6. Ketika Nabi SAW mendakwahkan tauhid ya, memerintahkan untuk meninggalkan patung-patung itu, meninggalkan berhala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka heran ya, mereka heran. Bahkan mereka itu mengolok-olok Nabi SAW. Sebagaimana kalau yang bawa mushaf bisa dibuka mulai ayat 41 ya, dari surah Al-Furqan ini. Mulai ayat 41. Allah berfirman, "Wa idza ra'auka," dan jika mereka melihat engkau wahai Nabi, yakni jika orang-orang musyrik melihat engkau yang dikenal berdakwah, mendakwahkan tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, iyattakhidunaka illa huzwan,
tidaklah mereka itu menjadikanmu kecuali olok-olokan saja, ya. Jika mereka orang-orang musyrik melihat engkau nabi, melihat engkau wahai nabi, mereka menjadikanmu sebagai olok-olok. Mereka mengatakan ahadzalladzi ba'asallahu rasula, ya. Inikah orangnya yang Allah jadikan sebagai rasul, ya. Jadi mereka mengolok-olok, menertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini orang yang dijadikan Allah sebagai rasul? Mereka pun mengatakan ingka dalayudilluna an alihatina laula an sobarna alaiha. Hampir-hampir orang ini, yakni yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad, menjadikan kita itu berpaling dari sembahan-sembahan kami, ya. Laula an sobarna alaiha, seandainya kami tidak terus-menerus bersabar, ya. Jadi mereka pun bersabar ternyata, ya. Bersabar. Dan orang-orang musyrik juga bersabar di dalam mereka menyembah berhala, menyembah patung. Kalau kami nggak sabar, bisa jadi kami sudah meninggalkan patung-patung ini karena orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengolok-olok, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, membalas ini termasuk keistimewaan Nabi Muhammad, pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi diganggu, Nabi Muhammad diganggu, Allah yang membela. Allah mengatakan di sini wasaufa ya'lamuna hina yarawnal adzab man adallu sabila, ya. Dan kelak mereka akan mengetahui ketika mereka melihat siksaan, siapakah yang lebih sesat jalannya, ya, siapakah yang sesat jalannya, ya. Jadi tadi mereka mengatakan ingkada layudilluna, hampir-hampir Muhammad ini membuat kami tersesat, ya, membuat kami tersesat. Ya, ini apa? An alihatina, kami meninggalkan sembahan kami. Ya, ini mereka mengatakan kalau kami meninggalkan sembahan kami, sembahan nenek moyang kami, berhala ini, kami tersesat. Itu anggapan mereka, ya. Kalau mengikuti Muhammad jadi tersesat, ya, karena dia orang tersesat. Maka Allah membantah wasaufa ya'lamuna hina yarawnal adzab. Kelak mereka akan mengetahui ketika mereka melihat azab. Wa anal quwwata lillahi jami'an, ya. Ketika kekuatan mereka tahu bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah. Man adallu sabila, siapakah yang tersesat jalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, tahukah engkau wahai Nabi, manit takhoda ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya. Siapa mereka? Orang-orang musyrik. Apa maksudnya menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Hawa nafsu itu kan kesenangan, ya, kesenangan sebagai sesembahannya. Ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang musyrik dulu ada di antara mereka yang menyembah batu putih, karena menurutnya ini sesuatu yang langka begitu, ya. Batu kok putih, batu putih. Ketika mereka melihat yang lebih baik lagi, mereka berpaling, ya, dia tinggalkan yang ini, ganti sembahan yang baru, ya, ini sembahan yang baru. Begitu diantaranya, ya. Ya, ini diantara tafsirnya. Jadi mereka mengambil sesembahan yang mereka sukai, yang mereka anggap baik itu, yang mereka tertarik. Begitu melihat ada yang dianggap lebih baik lagi, ditinggalkan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila, ya. Apakah engkau bisa, ya, menanggung orang tersebut? Artinya apakah engkau bisa menjadikan orang itu merasa puas? Karena dia tidak akan bisa puas kecuali hanya menuruti hawa nafsunya saja, ya. Melihat ini tertarik, dia ikut. Kemudian ada yang lebih menarik lagi menurutnya, diikuti lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi mengumpulkan beberapa sesembahan. Kemudian Allah mengatakan amtah sabu anna aksarohum yasmauna au yaqilun, ataukah engkau mengira wahai Nabi bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memikirkan, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka itu sebenarnya tidak mau mendengarkan dengan seksama dan tidak mau memikirkan. Dan ini adalah sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka, mereka tidak mau mendengarkan dakwah Nabi. Tadi kita sebutkan di awal tentang masalah hukum, ya. Kalau orang tidak mau memperhatikan hukum,
Islam, aturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sedikit banyak memiliki bagian tentang itu. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memikirkan. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu, kesenangan saja. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk tentang ahli neraka, mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan seandainya kami dulu itu mendengar dan seandainya kami dulu itu memikirkan, maka kami tidak menjadi penghuni neraka. yakni mereka tidak mendengar, yakni tidak bisa menggunakan pendengaran mereka untuk hal yang bermanfaat, tidak mau menggunakan dan tidak mau memikirkan, yakni tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan yang bermanfaat bagi mereka dan memikirkan kebenaran. Allah mengatakan inhum kal an'am, tiadalah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya, karena binatang ternak, bahkan binatang ternak itu tahu ya, mereka tahu secara insting ya, mereka itu harus apa tahu ya, waktunya lapar harus makan ya, haus minum, kalau ada musuh pergi ya, kalau mampu melawan dilawan. Binatang ternak tahu seperti itu. Tapi orang-orang musyrik tidak tahu tujuan mereka diciptakan, mereka nggak tahu. Orang-orang kafir tujuan mereka diciptakan, mereka nggak tahu. Orang-orang ateis tidak tahu tujuan mereka diciptakan. Maka mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, itu keadaan orang-orang musyrik seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dalil-dalil keesaannya ya. Yani supaya manusia itu memikirkan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Alam taro ila rabbika kaifa madadzilla walau sya'ala ja'alahu sakinan summa ja'alna syamsa alaihi dalila ya. Tidakkah engkau memperhatikan Rabbmu bagaimana dia memanjangkan bayangan? Seandainya Allah kehendaki, tentu Allah jadikan bayangan itu menjadi tetap, yakni tidak panjang, tidak pendek, tidak memanjang. Summa ja'alna syamsa alaihi dalila, kemudian kami jadikan matahari itu sebagai petunjuk. Summa qabatnahu ilaina qabdha yasira, kemudian kami genggam ya, yakni kami kembalikan kepada kami itu sedikit demi sedikit. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaannya yang menjadi dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang berkuasa mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan sesembahan mereka itu. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian, yakni menyelimuti kalian dengan gelapnya malam itu. Wan nauma subata, dan Allah menjadikan tidur sebagai istirahat. Wa ja'alan nahara nusura, dan Allah menjadikan siang hari sebagai tempat untuk kalian berpencar ya, berpencar. Menjadi mencari penghidupan. Dan semua itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sejak dulu sampai sekarang ya, hal itu tidak bisa dirubah ya. Meskipun ada pula sebagian orang yang kerjanya malam hari ya ada, tidurnya siang hari ya bisa, ya ada juga. Tetapi secara umum dan yang sesuai ya, lebih sesuai dengan fisik manusia, malam hari lebih cocok untuk istirahat ya. Siang hari lebih cocok untuk beraktivitas. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan suasana malam beda dengan suasana siang. 6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwal ladzi arsala riyaha busyram baina yaday rahmatih, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan angin busyron sebagai kabar gembira baina yaday rahmatih, sebelum datang rahmatnya, yakni hujan. Ibnu Katsir mengatakan yang maknanya ini juga termasuk kekuasaan Allah yang sempurna, yang agung, yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin-angin ya, meniupkan angin-angin sebagai pemberi kabar gembira, yakni
untuk mendatangkan awan setelah angin tersebut. Beliau mengatakan angin itu ada bermacam-macam. Angin ada bermacam-macam. Sifatnya pun macam-macam pula. Di antara angin itu ada yang mengumpulkan awan, ya, ada angin yang mengumpulkan awan. Di antara angin juga ada yang membawa awan itu, ya, ada yang membawa awan. Ini awan itu mau dibawa kemana? Gitu. Kemudian di antara angin juga ada yang menjadi pendahulu sebelum datangnya awan itu, sebagaimana dalam ayat ini. Di antara angin juga ada yang menyapu bumi, ya, menyapu tanah, membersihkan tanah dari kerikil-kerikil, dari sampah-sampah, ada. Di antara angin juga ada yang menjadikan turun hujan. Dan di antara angin pula ada yang membantu penyerbukan tumbuhan, ya, tumbuhan. Nggih. Allah mantan di sini wa huwal ladzi arsala busram wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air tahuron. Tahuron yakni alat untuk bersuci, ya, alat untuk bersuci. Nah, kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ini lanjutan ayat, ya, maksudnya ayat ke-49. Linuhyiya bihi baldatam maitan. Dengan angin itu kami hidupkan lagi negeri yang mati. Maksudnya adalah tanah yang tadinya kering, kemarau, dengan adanya hujan, dengan adanya hujan, air hujan, maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Dan kami beri minum makhluk-makhluk kami, yaitu binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anzalna minas sama'i, dan kami turunkan dari langit, ya, kemudian dari langit. Pertanyaannya, apakah hujan itu dari langit atau dari laut? Hujan dari langit atau dari laut? Hah? Atau dua-duanya? Atau dua-duanya? Nggih. Ada sebuah riwayat, ya, dari seorang tabi'in, ya, Khalid bin Yazid, menyebutkan tentang masalah ini ketika berada di sisi Abdul Malik bin Marwan. Tentang air, ada air hujan itu memang yang dari langit, ya, dari langit. Ya, ini airnya dari langit. Dan ada pula yang dari laut. Adapun yang dari laut, maka itu turun, tapi dia tidak bisa menumbuhkan, ya, tidak bisa menumbuhkan. Yang menumbuhkan itu adalah yang dari langit, ya, yang dari langit. Tentunya ini tidak bisa serta-merta diyakini seperti itu, karena itu hanya mau maktuk saja, ya, perkataan dari tabi'in. Ada pula yang mengatakan kalau air itu dari langit, ya, air itu dari langit, maka kalau turun ke laut menjadi mutiara, jadi mutiara. Kalau turun ke darat, dia akan menumbuhkan buah-buahan, kemudian buah-buahan. Adapun yang asalnya air dari laut tidak bisa seperti itu. Ini hanya hanya wawasan saja, mungkin tidak bisa diyakini karena memang tidak berdasarkan hadis yang sahih sebagaimana dalam disiplin ilmu hadis. Nah, jadi ma'an tahuron, air yang mensucikan, ya, air yang mensucikan. yakni air itu untuk bersuci, air itu untuk mensucikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga dalam surah Al-Insan, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, ya, tahura. Dan Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, memberikan minum kepada mereka minuman yang tahur. Apa makna tahur?
Apakah maksudnya tahur maknanya adalah bersih atau maksudnya membersihkan, mensucikan? Ibnu Katsir rahimahullah memilih bahwa tahur di situ meskipun ahli jannah, ahli surga, itu adalah membersihkan. Ini wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan mereka memberikan minum kepada mereka minuman yang membersihkan. Dan menyebutkan sanad sampai kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan ketika ahli surga masuk surga, di sana terdapat 2 sungai. Seakan-akan ahli surga ini sudah mendapatkan ilham. Mereka minum ya dari sungai itu, dari air itu yang satu, kemudian bersih yang ada dalam batin mereka berupa rasa dengki dan lain sebagainya hilang semua. Jadi hatinya menjadi bersih. Kemudian mandi dari satunya menjadi bagus jasad mereka. Wallahu taala alam. Kita lanjutan ayat, yakni ayat yang ke-50 dari surah Al-Furqan. Walaqad sarrafnahu bainahum, dan sungguh kami telah mengatur air itu di antara mereka, ya. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatur air antara mereka. Terkadang hujan itu lebat di suatu daerah dalam 1 tahun, terkadang hujannya sedikit, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Liyadzakkaru, supaya mereka memikirkan. Yani supaya manusia itu memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya orang-orang musyrik itu tahu bahwa semua itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'aba aksarun nasi illa kufura. Tetapi kebanyakan manusia enggan. Yani mereka tidak mau memikirkan. Mereka justru memilih kekufuran. Nah, itu makna umum dari ayat ini. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang berikutnya dari surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah termasuk surah yang akhir-akhir turun. Dan ini surah Al-Maidah kalau berbicara tentang masalah hukum memiliki kedudukan khusus pada ahli fikih, ya, pada fuqaha. Kenapa? Karena mereka mengatakan surah Al-Maidah, hukum yang ada dalam surah Al-Maidah itu tidak dimansuh, tidak dimansuh dalam surah Al-Maidah, karena termasuk surah yang terakhir turun, ya, surah yang terakhir turun. Beda misalnya ayat menyebutkan hukum misalnya dalam surah yang lain, ada kemungkinan dimansuh, tapi dalam surah Al-Maidah tidak dalam surah Al-Maidah. Adapun dari surah Al-Maidah ini, surah Al-Maidah ayat 6 akan beliau ulang-ulang dalam bab berikutnya dan bab berikutnya. Tetapi intinya adalah begini. Tadi dalam ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan air itu untuk membersihkan, ya, media bersuci, ya, media bersuci, baik itu membersihkan najis atau menghilangkan hadas atau yang semakna dengan itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah ada yang seperti air itu atau tidak? Paham ya? Misalnya saya tidak ingin wudhu pakai air, boleh nggak saya wudhu pakai benda cair selain air? Paham? Atau saya tidak ingin membersihkan najis dengan air, saya ingin membersihkan najis dengan benda cair seperti yang benda cair tapi bukan air. Ada nggak benda cair selain air? Ada, banyak, ya. Ada minyak, ya. Ada mungkin yang lainnya. Bismillah. Boleh tidak seperti itu? Seakan-akan orang bertanya seperti itu. Beliau menyebutkan ayatnya utuh. Ayatnya cukup panjang. Tapi kita baca saja. Tapi kita ambil intinya itu saja, karena ayat akan diulang-ulang nanti. Surah Al-Maidah ayat 6. Oh ya, ada satu lagi, ya. Jadi di antara tujuan orang belajar khusus ayat-ayat menyebutkan tentang hukum, yakni bagi thalibul ilmi, bagi penuntut ilmu yang mau menghafalkan ayat-ayat tentang masalah hukum, ya, bisa dihafalkan. Misalnya ayat yang menyebutkan dengan wudu, ayat yang menyebutkan wudu ini, ayat yang menyebutkan tentang sholat, ayat yang menyebutkan tentang jual beli, ayat yang menyebutkan tentang pernikahan dan lain sebagainya. Dia bisa mencoba menghafal itu. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak sholat, faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wajah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, panjangnya, lebarnya antara telinga sampai telinga, semuanya ini wajah, ya, wajah.
Wa aidiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku ya, tangan sampai siku. Jadi basuh tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian. Ilal ka'baini, sampai mata kaki ya, ini sampai 2 mata kaki. Ini adalah 4 anggota wudu ya. Wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban, jika kalian junub, fattoharu, maka mandilah. Fattoharu di sini maksudnya mandilah. Jika kalian junub ya, junub. Junub itu terjadi dengan 2 hal, dengan 2 sebab. Mungkin karena keluar mani ya, baik laki-laki atau perempuan, baik saat sadar maupun saat tidur, baik itu karena mimpi atau karena pikiran atau karena melihat atau karena bersentuhan, junub ya. Atau dengan dengan masuknya zakar ke farji, itu juga junub ya. Jadi junub ada 2. Jadi junub ada 2 sebab. Mungkin karena keluar mani atau mungkin karena masuknya zakar ke farji ya. Itu junub, meskipun tidak keluar mani ya, tidak keluar, tetap dianggap apa? Junub. Kemudian lanjutan ayat, wa in kuntum mardho, dan jika kalian itu sakit. Jika kalian sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Au jaa ahadum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari buang air. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Lamastumun nisa, menyentuh perempuan, yakni menyentuh kulit yang tidak ada penghalang. Anisa maksudnya adalah lagi wanita yang sudah besar ya, bisa. Secara bahasa seperti itu. Kalau kalian ini semua, yakni kalian itu mungkin sakit atau dalam safar atau datang dari buang air atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka kalian bertayamumlah so'id dan toyiban, dengan so'id. So'id ini ulama beda pendapat artinya. Ada berarti debu, ada yang mengatakan semua permukaan tanah ya. So'id ada yang mengartikan debu sebagaimana Adzab Syafi'i rahimahullah taala. Ada yang mengartikan semua permukaan tanah meskipun tidak berdebu. Paham? Permukaan tanah ada yang tidak berdebu, ada ya. Termasuk itu. Sehingga ulama pun berbeda pendapat apakah tayamum itu harus debu atau semua permukaan tanah meskipun nggak berdebu. Jadi ini intinya, syahidnya ya. Beliau menyebutkan dalam bab ini bahwa bersuci itu harus dengan air ya, medianya. Tidak boleh ada benda cair selain air, tidak boleh tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam tajidu ma'an tayammamu. Kalau kalian tidak mendapati air maka apa? Bertayamumlah. Sisi pendalilan itu paham ya? Kalau kalian nggak dapatkan air, tayamum. Tayamum pakai apa? Pakai debu atau pakai semua permukaan tanah menurut sebagian pendapat. Pakai debu. Berarti di sini tidak diizinkan orang bersuci atau berwudu ataupun mandi dengan benda cair selain air ya. Paham? Itu maksudnya seperti itu. Beliau menyebutkan dalam bab air ini. Tidak boleh misalnya orang wudu pakai air kelapa. Meskipun orang secara lisan urf disebut air juga ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Atau pakai minyak, tidak boleh. Misalnya ada orang wudu hanya kurang kaki saja, airnya habis misalnya, kurang kaki saja, kaki satu ya misalnya kurang, airnya habis. Nah, gimana ini? Apakah boleh saya pakai air kelapa untuk basuh ini? Atau pakai jus misalnya? Tidak boleh. Nah gimana kurang kaki satu? Fatayamamu, tayamum lah ya. Ya ini semuanya dibasuh, tinggal kaki nggak ada air, tayamum. Namanya itu. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian minhu darinya, yakni dari debu itu. Ini yang wajib diusap ketika tayamum apa? Wajah dan debu. Apapun sebab tayamumnya ya, apapun sebab tayamumnya yang diusap ya wajah dan tangan, tidak ada yang lain. Hanya dalam tangan ini ulama beda pendapat. Apakah sampai siku atau cukup sampai apa? Pergelangan tangan.
Ulama beda pendapat. Madzhab Syafi'i rahimahullah mengatakan sampai siku. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini. Ayat ini Allah mengatakan wa aidiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai apa? Sampai siku. Penjelasannya kurang lebih begini. Ketika wudhu, yang di anggota wudhu itu ada wajah, ada tangan sampai siku, ada kepala, ada kaki sampai mata. Ketika tayamum, dua yaitu kepala dan kaki digugurkan, tidak usah diusap. Sehingga yang tinggal diusap tinggal apa? Wajah dan tangan sampai siku. Sehingga sampai siku tetap sampai siku. Madzhab Syafi'i yang muktamad seperti itu. Dan di sana ada madzhab lain yang mengatakan yang wajib cukup sampai pergelangan tangan. Dan sebagian ulama Syafi'iyah pun memilih pendapat itu karena adanya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi memberi contoh cukup tayamum itu ngusap wajah dan tangan sampai pergelangan tangan saja. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau mau hati-hati ya sampai siku. Jadi lebih keluar dari perbedaan pendapat. Nggih. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan kesusahan bagi kalian, walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan ingin menyempurnakan nikmatnya bagi kalian. La'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, itu ayat-ayat yang beliau sebutkan. Kemudian beliau mengatakan, yakni yang lihat filenya atau lihat wa hadza amun fi kulli ma'in nazala minas sama'i au kharaja minal ardi. Dan ini umum, yakni air yang dimaksud untuk bersuci adalah umum. Fi kulli ma'in nazala minas sama', semua air yang turun dari langit. Semua air yang turun dari langit. Berapa air yang turun dari langit? Air yang turun dari langit ada berapa? Lama menyebutkan ada 3 ya. Ada 3. Yaitu hujan air. Turun dari atas ya air, sampai bawah juga air. Kemudian salju, turun dari langit juga, turun dari atas. Dan kemudian ada al-barad. Barad itu biasa diartikan embun. Disebutkan perbedaannya antara salju dan embun. Salju itu turun dari atas, sebenarnya dia itu dia sudah leleh, sudah cair, tapi karena saking dinginnya sampai ke bawah itu menjadi beku. Nanti kalau cair dia bisa untuk bersuci ya. Adapun barot, debu itu embun itu adalah sebaliknya. Turun dari atas beku sampai bawah mencair ya, cair embun. Atau dia dari uap air menjadi air ya, dari air menjadi air. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis riwayat Bukhari atau Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, saya melihat engkau setelah takbiratul ihram itu diam sebentar. Apa yang kau baca? Maka Nabi menyebutkan, ya, beliau membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minal danas. Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma'i wa wasalji wal barad ya. Jadi minta untuk bersuci dengan air, dengan salju dan dengan embun. Itu bersuci ya. 6. Itu di antara dalilnya. Yani semua yang turun dari atas, hujan ataukah salju ataukah embun, bisa untuk bersuci. Au kharaja minal ardi, atau yang keluar dari bumi, atau yang ada di bumi. Ada 4. Air laut, kemudian air sungai, air sumur, mata air. Mata air itu yang memancar, baik itu memancar dari tanah ataupun memancar dari batu. Sebagian ulama lagi menambahkan 1, yaitu air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bersuci juga, karena para sahabat bersuci. 6 itu
7 macam air ya, 7 macam. Jadi 7 macam air itu bukan sumur pitu ya. Nah, 7 macam air adalah itu hujan, salju, embun, air laut, air sungai, air sumur, mata air ya. Itu bisa untuk bersuci. 7 itu macam air. Nggih, ala kulli hal di sini air adalah media utama untuk bersuci. Untuk bersuci. Nggih. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kalau kita dapatkan air, apakah semua air itu bisa untuk bersuci atau enggak? Ini pertanyaannya. Semua air, apakah bisa untuk bersuci atau enggak? Ya. Jadi tidak ada air, bisa untuk bersuci atau tidak? Kemudian bagaimana air yang masih bisa untuk bersuci dan bagaimana yang tidak? Ya, ada perkara-perkara yang disepakati ulama dan ada pula perkara-perkara yang diperselisihkan ya. Ada perkara-perkara yang disepakati, ada pula yang diperselisihkan. Secara umum ulama itu membagi air menjadi 3 macam, ditinjau dari suci dan tidaknya. Ada yang disebut air itu tohur, sebagaimana dalam ayat, tohur itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Kalau mensucikan mesti harus suci ya. Mensucikan. Kemudian ada air itu suci tapi tidak mensucikan. Dia bersih air tapi nggak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk mandi, tidak bisa untuk menghilangkan najis. Ada pula air yang ternajisi, Jadi secara umum ulama membagi menjadi 3 itu ya, secara umum. Meskipun secara rincinya ada perbedaan ya. Secara rinci ada perbedaan. Ada perbedaan pada air yang suci tapi enggak mensucikan, dan ada perbedaan pada air yang ternajisi, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala. Jadi ulama membagi air ditinjau dari bisa untuk bersuci atau tidak menjadi 3. Ada suci dan mensucikan, ada suci tapi tidak mensucikan ya, karena masing-masing punya konsekuensi hukumnya. Dan ada air yang ternajisi ya, air yang ternajisi. Kalau suci enggak mensucikan buat apa? Bisa untuk minum ya. Bisa untuk minum kan? Karena suci ya, enggak mensucikan. Bisa untuk yang lainnya. Dan dia kalaupun menimpa air yang tohur tidak mempengaruhi kan gitu. Tidak menjadikan air itu menjadi ternajisi. Tapi beda kalau air yang sudah ternajisi. Alhamdulillah masing-masing punya konsekuensi hukum, dan ulama membagi secara garis besar air menjadi 3. Ada air yang suci dan mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa untuk toharoh, dan ada air yang ternajisi. Jadi kalau kita mendapatkan air mesti harus tahu ya, ini masuk yang mana ya, supaya bisa memperlakukannya dengan benar. Yang pertama yang disepakati oleh ulama adalah yang disebutkan tadi oleh penulis, bahwa secara asal semua air itu yang masih dalam khilqahnya yang asli, yakni asal penciptaannya, maka itu suci dan mensucikan ya. Masih dalam asal penciptaannya. Asal penciptaannya bagaimana? Yakni sesuai dengan sifat yang Allah ciptakan. Dan sifat yang Allah ciptakan itu tidak sama. Tidak mesti semua air itu tawar semua, enggak ya. Tidak mesti air semua itu jernih semua, enggak ya. Pokoknya bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam wujudnya yang asli itu semua bisa suci dan mensucikan. Itu kesepakatan ulama yang pertama. Jadi misalnya kalau orang mendapati air laut kok asin, masih bisa untuk suci dan masih bisa untuk bersuci. Karena begitulah Allah menciptakan air laut ya, asin. Atau di sebagian daerah misalnya keluar air dari sumur agak keruh. Ya memang begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Di situ ya begitu. Maka suci dan masih suci dan mensucikan. Air hujan turun ya. Mungkin juga warnanya rasanya beda-beda, mungkin kita nggak tahu pasti. Begitulah pokoknya semua yang masih dalam asli khilqah ya, asal penciptaan, Allah menciptakan memang seperti itu masih suci dan mensucikan. Ini kesepakatan ulama. Itu yang pertama. Kemudian kesepakatan yang kedua, jadi ijma ulama yang kedua tentang masalah air ini,
Para ulama bersepakat pula bahwa air yang berubah karena sesuatu yang dibutuhkan oleh air maka masih suci dan mensucikan. Gimana maksudnya? Air yang berubah tetapi sebab perubahannya itu sesuatu yang dibutuhkan air, tidak bisa air itu dipisahkan darinya secara umum. Contoh, orang punya air, airnya ditampung di tempat tampungan, ya tampungan. Gimana air kalau nggak diwadahi ya? Sudah diwadahi. Ketika di tampungan lama, dia akan berubah, misalnya, ya. Maka meskipun berubah masih suci dan mensucikan, ya. Atau ada air mengalir di sungai, dia terpengaruh oleh tempat mengalirnya itu, asalkan yang mengalir bukan najis ya, tempat mengalirnya terpengaruh oleh itu, maka dia masih suci dan mensucikan. Atau terpengaruh oleh tempat menetapnya, ya, air terkumpul dalam suatu genangan satu ledokan gitu, apa istilahnya bahasa Indonesia, berubah karena itu, berubah karena tempatnya, masih suci dan mensucikan, ya, masih suci dan mensucikan. Karena tidak mungkin air itu enggak diwadahi, ya, jadi tempatnya taruh mana, ya, maka itu masih suci dan mensucikan. Begitu juga kalau air lama mengendap berubah karena lumut, yakni karena lumut yang tumbuh di air itu, maka ini masih suci dan mensucikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, yang kita tahu, ataukah ada perbedaan atau enggak dalam masalah ini, air yang berubah karena daun yang berguguran. Karena apa? Daun yang berguguran. Daun yang berguguran, tapi ya bukan daun yang diambil terus diletakkan di situ ya. Daun berguguran. Misalnya ada ini sungai atau apalah, ada airnya, ada pohon banyak, daun berguguran ke situ, jatuh mempengaruhi air, airnya berubah, masih suci dan mensucikan. Kenapa? Karena untuk menutup air dari daun itu gimana? Susah, ya, tidak bisa. Maka ini masih suci dan mensucikan. Ala kulli hal, ulama bersepakat pula kalau air itu berubah karena sesuatu yang dibutuhkan oleh air, misalnya tempatnya, misalnya tempat menggenangnya atau tempat mengalirnya, ya, atau sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari air, ya, misalnya dia airnya di dekat pohon yang banyak daunnya berguguran, maka masih suci dan mensucikan. Itu ijma yang kedua. Sepakatan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, air yang berubah karena najis sudah tidak bisa lagi, gitu ya. Itu kesepakatan. Ulama sepakat kalau air sudah berubah karena najis, meskipun berubah sedikit, meskipun perubahannya apa? Perubahannya sedikit, maka ini sudah tidak bisa lagi untuk bersuci karena dia sudah ternajisi. Air yang berubah karena najis, entah itu airnya banyak atau airnya sedikit, tapi dia sudah berubah lah ya, bukan sudah terkena. Kalau terkena belum tentu berubah, tapi ini sudah berubah karena najis, maka dia ternajisi. Sudah sepakat ulama seperti itu. Airnya banyak atau airnya sedikit, nah masih ada waktu. Kemudian yang keempat, yang mutafak juga, air yang banyak terkena najis dan tidak berubah masih suci dan mensucikan, ya, paham? Kebalikan dari yang ketiga. Kalau yang ketiga, air terpengaruh oleh najis meskipun pengaruhnya sedikit. Jadi kita harus bedakan ini antara air terpengaruh oleh benda suci dengan air terpengaruh oleh najis. Dibedakan. Kalau terpengaruh oleh benda suci, kapur misalnya, ya, kalau perubahannya itu sedikit saja masih bisa disebut air, maka ini kebanyakan ulama yang kita tahu nggak ada perselisihan, masih suci dan mensucikan. Di antara dalilnya adalah perintah Nabi SAW memandikan jenazah dicampur dengan kafur, ya, dicampur dengan sidr, ya, mesti ada pengaruhnya meskipun sedikit, ya, dan pengaruh sedikit air masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau berubahnya banyak karena benda suci, ulama beda pendapat. Tapi terpengaruh oleh najis meskipun pengaruhnya sedikit sudah ternajisi, ya, meskipun pengaruhnya sedikit, tapi terpengaruh benda suci, terpengaruh sedikit masih bisa digunakan, ya. Nah, kemudian yang keempat tadi, bahwa air yang banyak yang terkena najis
air yang banyak yang terkena najis tidak terpengaruh, maka masih suci dan mensucikan. Contoh ada air di tambak atau kolam yang besar, kemasukan najis, misalnya ada bangkai tikus kecil ya, mati nyemplung situ, tapi airnya nggak terpengaruh, nggak apa-apa ya, maka masih suci dan mensucikan. Itu yang disepakati oleh ulama. Kemudian hal-hal yang diperselisihkan, yang pertama adalah air yang terpengaruh oleh benda suci, paham ya? Tapi benda suci di sini benda suci yang mungkin bisa dihindarkan dari air. Tapi kalau nggak bisa dihindarkan sebagaimana tempatnya tadi, maka itu sudah tadi kita sebutkan. Misalnya ada air terpengaruh oleh benda suci. Kalau benda suci itu minyak garam laut atau tanah, dia terpengaruh menjadi keruh karena tanah atau warnanya berubah misalnya, atau karena garam laut menjadi asin, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa insyaallah. Nah, masalahnya kalau pengaruh benda lain ya, benda lain, maka kebanyakan ulama mengatakan sudah tidak bisa suci dan mensuci, sudah tidak bisa untuk mensucikan. Seperti teh ya, teh tidak bisa untuk suci dan tidak lagi suci dan mensucikan. Berbeda dengan mazhab Hanafi rahimahullah taala rahmatan wasi'atan. Menurut mazhab Hanafi, kalau pengaruhnya itu bukan karena direbus ya, bukan karena apa? Direbus, dan kekentalan air itu tidak berubah, masih suci dan mensucikan ya. Tapi secara rincinya saya kurang tahu. Tapi saya hanya menyebutkan khilaf saja. Secara rincinya saya nggak tahu karena tidak melihat langsung ke kitabnya. Ini kitab mazhab Hanafi. Itu yang diperselisihkan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal. Menurut mazhab Syafi'i atau sebelumnya, air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. yakni yang jatuh ya. Kalau misalnya orang wudu yang basuh tangan, air yang jatuh dari tangan inilah air apa? Mustakmal. Tapi pada basuhan yang pertama. Pada basuhan apa? Karena basuhan yang pertama itulah yang menghilangkan hadas. Basuhan kedua enggak. Misalnya ada orang wudu tidak hadas, dia tidak berhadas. Dari maghrib sampai isya enggak berhadas. Mau isya dia wudu enggak berhadas, airnya enggak mustakmal. Tidak apa? Karena secara mustakmal artinya apa? Dipakai ya. Yang sudah dipakai, ini sudah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Ini enggak, kan dia enggak berhadas. Air mustakmal yang terjatuh dari anggota badan setelah untuk menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Air mustakmal ulama berbeda pendapat. Air mustakmal suci dan suci tapi tidak mensucikan. Jadi air mustakmal itu suci. Kalau misalnya ya, misalnya ada orang wudu, dia ini misalnya wadah air, dia wudu gini. Nah, ini pertama mustakmal air kan. Air mustakmal suci, ingat ya, suci. Tapi nggak bisa untuk bersuci. Nah, kalau air mustakmal ini jatuh ke ini wadah airnya, masih dipakai nggak air yang bawah ini? Masih bisa dipakai apa enggak? Masih. Kenapa? Karena air mustakmal suci. Misalnya air mustakmal kita katakanlah 15 tetes ya. Dia dicampur dengan air yang ada dalam wadah. Apakah dia mempengaruhi? Enggak. Secara logika enggak. Makanya air masih bisa dipakai. Karena apa? Karena air mustakmal suci. Sebagaimana air kalau kemasukan benda suci yang tidak terpengaruh atau terpengaruh sedikit masih bisa apa? Masih bisa dipakai. Paham? Paham ya? Kalau dia masuk ke air gitu. Tapi kalau dia digunakan ya, habis ini satu ditadai, nanti itu lagi tidak bisa ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah air mustakmal adalah suci tapi enggak mensucikan ya. Suci artinya kalau nyemplung air dilihat kalau kira-kira enggak mempengaruhi air, airnya masih bisa dipakai. Ada yang mengatakan masih bisa untuk bersuci tapi makruh, pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Ada yang mengatakan tidak ada bedanya, itu pendapat Imam Abu Saur dan Dawud Dhahiri. Dan ada yang mengatakan lebih dari itu, air mustakmal najis. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Wallahu ta'ala alam. Nah, tapi dia menurut mazhab Syafi'i air mustakmal suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci artinya kalau masuk ke air diperkirakan apakah mempengaruhi atau tidak. Ya kalau cuma beberapa tetes masuk ke ember ya tidak akan mempengaruhi, masih bisa untuk dipakai. Berikutnya ulama berbeda pendapat tentang sisa minum. Tentang sisa apa? Sisa minum.
Air sisa minum, misalnya ada air di ember, diminum, entah itu yang minum orang atau hewan, sisanya. Sisa minum maksudnya adalah kalau minumnya apa? Langsung ya, seperti minumnya hewan. Menurut mazhab Syafi'i, air yang sisa diminum hewan masih suci dan mensucikan, kecuali yang minum itu anjing sama babi, kecuali itu. Menurut mazhab Maliki, kecuali babi saja. Kecuali apa? Babi saja. Meskipun Nabi bersabda tahuru inaya ahadikum ila akhirih ya. Tapi mazhab Maliki punya apa ya? Punya pendapat lain tentang masalah itu. Kalau mungkin ada kesempatan kita sampaikan pada yang akan datang insyaallah. Bagaimana mazhab Maliki itu sampai berpendapat bahwa jilatan anjing enggak najis ya. Ada ini pokoknya. Dan mereka mengatakan mazhab mereka kuat, dalilnya pun kuat menurut mereka. Nah, insyaallah kalau ada kesempatan. Jadi mazhab Syafi'i mengecualikan apa? Jilatan apa? Babi saja ya. Kalau mazhab Syafi'i mengecualikan apa? Jilatan anjing dan babi. Kalau jilatan singa, kucing itulah tidak najis. Tapi mazhab Hanafi mengecualikan semua hewan buas atau semua hewan yang tidak halal dimakan. Ya, semua hewan yang tidak halal dimakan, bekas minumnya sudah tidak lagi suci dan mensucikan. Tapi mereka mengecualikan burung. Misalnya burung yang tidak halal dimakan, minum dari air, airnya masih bisa untuk apa? Bersuci. Kenapa? Karena burung beda dengan hewan darat. Nah, itu hal yang diperselisihkan yang berikutnya. Kemudian termasuk yang diperselisihkan adalah air sisa bersuci perempuan. Kalau kita adalah misalnya kita bukan kita ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah misalnya ya. Jenengan punya istri sama-sama junub misalnya, istrinya mandi dari ember. Air sedikit maksudnya. Kalau air banyak tidak masalah, air sedikit. Kurang dari 2 kulah. Kurang dari 200 liter. Situ dari ember istri ngambil. Setelah itu suaminya datang, boleh enggak dia mandi dari ember itu, dari air itu? Kebanyakan ulama mengatakan boleh saja, kecuali mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan seandainya, bisa dilihat di kitab Zadul Mustaqni, seandainya si wanita itu dia mandi sendirian, paham ya, mandi atau bersuci sendirian dari air yang sedikit, sudah dia bersuci, sudah selesai, dia keluar sendirian ya. Kemudian ada laki-laki datang, dia nggak boleh bersuci dari air itu. Dan itu pun ada dasarnya, ada dalilnya ya. Jangan kira pendapat ulama itu nggak ada dalilnya. Kemudian yang diperselisihkan ulama yang terakhir adalah berwudu dengan nabit. Nah, ini nabit tamar, nabit apa? Kurma. Bit kurma. Tidak ada yang membolehkan kecuali mazhab Hanafi ya. Tidak boleh kecuali mazhab Hanafi rahimahullah taala. Itu tentang air yang apa? Mutafak dan mukhtalaf, yang disepakati dan yang diperselisihkan. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, air yang suci tapi tidak mensucikan ada 2, yaitu air mustakmal dan air yang sudah terpengaruh oleh benda suci ya, dan berubah. Suci tapi tidak mensucikan. Nah, sekarang ulama berbeda pendapat lagi tentang air yang terkena najis. Tadi ada kesepakatan kalau air terpengaruh oleh najis, ternajisi, disepakati. Air banyak terkena najis tapi tidak terpengaruh, masih suci dan mensucikan. Sekarang masalahnya air sedikit. Air sedikit yang kurang dari 2 kulah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Karena air sedikit menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah yang kurang dari 2 kulah. Kalau menurut mazhab lain berbeda, mereka menentukan sedikit dan banyaknya air. Ala kulli hal, air yang sedikit kalau kemasukan najis tapi tidak terpengaruh, paham? Air sedikit, misalnya ada air 100 liter, terkena najis sedikit ya, najis sedikit, nggak terpengaruh, masih bisa untuk bersuci atau tidak ya? Paham gambarannya? Nah, ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i itu air ternajisi ya, air apa? Ternajisi. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, idza balagul ma'u qullataini lam yahmilil khobas.
Kalau air itu sampai 2 kulah sudah tidak ternajisi, yakni kalau enggak terpengaruh. Mafhumnya kalau kurang dari 2 kulah berarti ternajisi ya, mafhumnya. Adapun mazhab Maliki mengatakan tetap air itu bisa untuk bersuci ya. Air sedikit yang terkena oleh najis tidak terpengaruh masih bisa untuk bersuci. Dan dalam satu riwayat dari mazhab Maliki makruh tapi masih bisa. Itu diantara yang diperselisihkan ulama dan tentu kita dalam beramal ya, Kalau dalam masalah ilmiah tafadhol ya, mengikuti yang mana. Tapi kalau dalam masalah beramal tentu pilih yang hati-hati ya, pilih yang, kalau ada, yani kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak ya silakan beramal sesuai mazhabnya sendiri-sendiri. Misalnya ada orang berbeda mazhab. Menurut mazhab saya misalnya air sedikit terkena najis tidak terpengaruh ternajisi, maka saya tidak pakai air dan saya tayamum, paham? Tapi kalau bagi mazhabnya yang masih bisa untuk bersuci, dia harus bersuci dan tidak boleh tayamum, harus tayamum. Tapi kalau misalnya ada pilihan, ini ada air yang betul-betul disepakati kesuciannya, tentu itu yang dipilih ya. Itu yang lebih utama. Allah taala alam, barangkali ini yang bisa kita sebutkan tentang masalah bab air ya. Dari ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis dan juga dari penjelasan ulama. Ada pertanyaan? Atau yang tertulis? Ada di apa Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita berwudu jam 9 pagi, namun saat wudu belum selesai rukun wudunya, yaitu kurang membasuh kaki. Qadarullah air habis dan baru menemukan air saat mau sholat duhur. Apakah boleh tinggal masuk kaki saja tanpa mengulangi dari awal? Karena selama waktu tersebut tidak ada hal yang membatalkan wudu. Paham pertanyaan? Antum belajar fikih harus bisa menggambarkan masalah ya. Misalnya ada orang berwudu jam 9 pagi, tapi airnya habis, kakinya belum dibasuh. Nanti mau duhur, sampai itu dia belum batal. Boleh enggak dia langsung basuh kaki saja, tidak mengulangi dari awal atau enggak? Paham? Paham ya? Itu gambarannya. Paham? Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Di antara ulama ada yang mensyaratkan muwalah dalam berwudu. Muwalah itu artinya langsung. Apa maksudnya langsung? Yaitu anggota yang dibasuh itu tidak kering, tidak sampai kering, sampai dia membasuh anggota yang setelahnya. Dan yang berpendapat ini adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala mewajibkan muwalah langsung. Dan mungkin mazhab Hambali juga sepertinya. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tidak mewajibkan muwalah. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hanafi, boleh dia langsung basuh kaki. Paham? Boleh dia langsung basuh kaki tanpa mengulangi dari awal. Karena tadi dia wudu sudah berniat. Dia berniat dari awal. Bahkan kalau menurut mazhab Hanafi enggak wajib niat ya. Tapi dia niat wudu, tinggal kurang saja ya. Jadi intinya ulama beda pendapat. Kalau mau lebih baik ya tentu mengulangi dari awal supaya keluar dari perbedaan ulama. Karena mazhab Maliki mewajibkan muwalah langsung. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tidak mewajibkan langsung ya. Jadi boleh saja menurut mazhab Syafi'i dia langsung membasuh kaki saja dan sah wudunya. Tapi dengan syarat pula, yaitu dia tidak membatalkan niatnya ya, tidak membatalkan niatnya. Tidak membatalkan niatnya bagaimana? Maksudnya ya tidak membatalkan niatnya. Pokoknya kalau sesudah tadi membasuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, sudah itu dia nggak pikir apa-apa. Dia nggak pikir apa-apa tentang masalah wudunya. Tidak dibatalkan dalam hatinya. Ya. Nanti ketika dapatkan air dia langsung basuh kaki, boleh. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Tapi menurut mazhab Maliki enggak, karena harus muwalah, harus langsung. Wallahu taala alam. Nggih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nggih, monggo, Pak. Kasih belakang, Mas.
Nggih. Nggih. Kalau nggak ada air boleh tayamum. Kalau junub nggak ada air, nggih, nggih. Nggih. Jadi yang pertama, falam tajidu ma'an fatayamamu. Kalau kalian tidak dapat air maka bertayamumlah. Bagaimana kalau orang junub nggak dapat air? Ya sama saja hukumnya, ya. Sama saja. Jadi tidak bertayamum, sebabnya itu secara global ada 3. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua karena sakit, ya, tidak boleh menggunakan air. Yang ketiga, ada air, orangnya sehat, tapi airnya untuk sesuatu yang lebih utama, untuk minum misalnya, untuk minum dia atau untuk minum hewan, ya, misalnya. Itu sebab tayamum. Lah, bagaimana orang dikatakan tidak mendapatkan air? Ini yang perlu dirinci, ya. Ini yang perlu dirinci. Kalau di dalam kampung yang dihuni orang beralasan tidak mendapatkan air, tidak boleh, ya, tidak boleh. Paham? Karena secara umum namanya di tempat yang dihuni manusia itu biasanya ya ada air, kemarau maupun hujan. Tidak boleh, ya. Paham ya? Itu kalau di tempat yang dihuni. Kalau tempat yang dihuni beralasan nggak ada air, tidak boleh. Kenapa? Begini. Musafir saja, nggak ada air, waktu sholat nggak ada air, padahal dia harus bersuci misalnya, harus thaharah, maka dia diwajibkan mencari dulu, ya, mencari dulu. Bagaimana mencari itu? Ada perinciannya. Kalau dia ragu ada air atau enggak, dia harus cari di sekitar kira-kira 150 meter lah, ya. Ini 150 meter sejauh panah yang paling jauh itu. Nah, ini dikira-kira, ini bukan berarti harus muter semua, ndak. Ya, kalau muter semua nanti ya lama habis waktunya. Pokoknya sudah yakin nggak ada seradius 150 meter, yakin nggak ada, ya sudah, ya. Kemudian kalau yakin 1 kilo misalnya atau setengah kilo ada air, wajib kalau yakin. Tapi kalau mengira jangan-jangan di sana 1 kilo lagi ada, itu pun nggak wajib, ya, karena nggak yakin, ya. Kalau nggak yakin radius 150, nggak yakin pun wajib cari, ya. Kalau yakin setelah itu sampai jarak dekat maka harus mencari. Tapi kalau yakin adanya itu jauh sekali, lebih dari 4 kilo ya, maka tidak wajib, ya. Karena bagaimana 4 kilo akan menghabiskan waktu. Nah, tapi kalau di kampung, di daerah yang berpenghuni, kok dia itu tidak mendapatkan air, ini alasan yang tidak diterima. Kenapa? Karena secara umum ada air. Lah bagaimana kalau kenyataannya demikian? Paham? Kenyataannya memang begitu, saya tidak dapat air ini, padahal waktu subuh mau habis misalnya. Apakah saya bertayamum? Jawabannya kalau memang nggak ada air, ya, kalau memang nggak ada air, betul-betul dia nggak dapatkan air waktu itu, dia di rumah nggak ada, di tetangga juga ditutup semua, masjid misalnya nggak ada semua. Maka dia tayamum, sholat, dan nanti ngulangi, ya. Dia ngulangi. Kenapa mengulangi? Karena ini udzur yang sangat jarang, ya. Udzur yang apa? Yang sangat jarang. Jarang sekali misalnya jenengan semua itu malam hari nggak ada persiapan air, sangat jarang sekali, kan? Sangat jarang sekali. Manusia itu sangat jarang sekali. Maka ini alasan tidak diterima, ya. Alasan tidak diterima. Kalaupun kenyataannya begitu di tempat berpenghuni, tapi betul nggak ada airnya waktu itu hanya tentu kasus yang sangat-sangat khusus sekali, ya. Maka dia tayamum, tapi nanti harus ngulangi. Kenapa tayamum dan harus sholat? Karena supaya menghormati waktunya, ya. Menghormati waktu, jangan sampai menunda sholat, ya. Jangan sampai menunda sholat sampai keluar waktunya. Itu masih. Begitu juga alasan yang sama ketika airnya sangat dingin dan tidak bisa menghangatkan. Paham? Kalau alasan itu di tempat yang memang tidak berpenghuni, ya, tidak ada api secara umum, ya, bisa diterima. Tapi kalau alasan itu di daerah yang dihuni manusia, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena secara umum orang biasa menggunakan air. Yakni kalau bagaimana keadaan dingin, mereka sudah punya ini, ya, langkah-langkah bagaimana air itu bisa digunakan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, istinja. Istinja ya sama saja. Istinja termasuk toharoh, harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, air suci dan mensucikan. 6. Termasuk juga tidak boleh istinja misalnya dengan air kelapa atau air teh, tidak boleh. Harus dengan air suci dan mensucikan. Kalau ulama menyebutkan air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Karena kalau disebut air saja orang sudah benar ya. Beda kalau teh. Teh antum sebut air, antum menyelisih kenyataan ya, menyelisih kenyataan. Tapi kalau ini kita sebut air bisa ya. Tapi ini disebut air, bisa air botol tidak harus ya. Botol nggak harus disertakan ya. Dia menyelisih kenyataan. Tapi kalau teh disebut air saja menyelisih kenyataan. Makanya air mutlak itu yang disebut air sudah benar ya. Disebut air saja, kata air saja sudah benar. Allah ta'ala alam. Ada lagi? Ada maksud duhur. Ya, insya Allah itu ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemahaman dan amal soleh yang kalau bisa tentu amal kita sah menurut semua madhab ya, bukan menurut satu madhab saja. Tapi secara awal memang orang belajar ya satu madhab. Bagaimana langsung melajari 4 madhab? Dia akan bingung ya, akan bingung. Bagaimana nggak bingung kalau misalnya madhab Abu Hanifah saja hukum taklif itu ada 7 ya. Nah itu tadi ada 5 ya. Insya Allah itu tujuannya adalah kita paham air yang bisa untuk bersuci, yang tidak ya, air yang ternajisi dan bagaimana memperlakukannya itu. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.